Halo Om Jali. Halo, selamat malam. Selamat Halo Om malam. Jali. Sorry Sehat Om telat. Jali. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry telat nih. Nggak apa-apa. Dengar-dengar katanya kemarin HP-nya jabur nih Om Jali. Iya, jatuh. Lagi di servis, biasa. Makanya menghilang, timbullah prasangka buruk dari teman-teman. Hai Pak Jas, Ya, Pak Jas, pantesan kemarin gue hubungin, aduh Pak Jas kemana nih kan hilang nih, nggak taunya gue dengar kabar rusak apa ya. iya makanya nggak sempet ngasih tahu yang lain karena pas banget kan lagi bikin kebetulan lagi bikin mural di ada project mural di kantor Danon, jadi Oh, memang menyita waktu banget, jadi nggak apa. kirain mural-mural ini Om Jali. Sama iya mural gitu juga, cuman kita mainnya kantor. Nggak. Biar ada sampingannya dikit. Iya. Kan soalnya kan ini nih, yang mural-mural sekarang katanya lagi ditangkap-tangkapin nih, lagi dicari-cari. Kirain. Oh iya. Makanya malas juga tuh mural yang begitu. Bentar. Iya. Gue coba pasangin dulu deh. Oh, bentar ya, bentar. Oke, siap Om Jal. Kita lagi nunggu Mas Bim nih, Mas Bim belum Iya. masuk. Si Om Bima Cuk. Oh, Bima Co belum masuk. Hmm. Masalah gerak banget nih, AC-nya nggak dinyalain. Bentar. Lagi Bukain di mana deh. Om Jal? Ini lagi di studio, ada namanya Bengkel Studio di daerah Kalimalang, tempatnya Renold Penyot. Oh. Oh. Om Ren. Kebetulan lagi ada buka kelas songwriting di sini. Jadi di sini kan kita buka kelas songwriting, kelas untuk musiknya, untuk jadi sharing lah, hitungan bukan ngajar ya, tapi lebih ke sharing. Oh, lebih ke ya. Salam buat Bang Reno Bang, Pak Jas. Iya, dia lagi di depan tuh, lagi jadi apa? Jadi mentor. Ya. Om Jal berarti ngisi Bima belum gabung ya, Bima? Atau Belum. belum nih Om? Belum ininya belum kelihatan. Belum hadir. Gimana tadi? Ya, Om Jal nih sibuk-sibuk, maksudnya yang di kelas songwriting-nya ini ikut ngajar di kelas songwriting-nya juga atau apa namanya? Iya, jadi lainnya? sebetulnya bukan ngajar ya, sebetulnya lebih kepada sharing sebetulnya. Jadi di depan itu tadi ada 3 orang penyanyi, 3 orang pembuat lagu, dan kita cuma sharing ke teman-teman yang memang lagi mau belajar gimana cara bikin lagu gitu. Jadi untuk ininya, untuk ilmunya ya berbagi aja gitu. Jadi nggak ada yang ngajar ini ngajar. Kalau gue cara bikin lagu gue seperti ini, nah kalau ini bikin lagu seperti ini gitu. Iya. Jadi kita cuma ngasih kiat-kiatnya aja gitu. Ya lumayan lah yang ikut banyak tuh di luar. Oh banyak ya Pak Jas? Lumayan. Lumayan. Kelasnya ini sendiri Memang kita ya, kelas ini sendiri baru dibukanya pas pandemi ini atau sebelum pandemi udah ada nih? Ya itu pas pandemi ini mulai kebuka semua tuh, maksudnya kita harus begini gitu. Terutama untuk musisi ya, maksudnya jangan sampai musisi mendem juga pada akhirnya gitu. Kalau musisi sampai mendem juga ya gimana kita mau produktif kan gitu. Jadi kita ini cuma sekedar memicu untuk orang untuk
Ayo dong, Lagi trigger lah. kita Hmm. ya. Jadi ini bukannya ini loh, bukannya kita kursus apa-apa gitu. Ini cuma sharing aja toh gitu. Kalau kursus nanti ada kayak apa ya, kayak guru, kayak murid. Jadi kesannya jadi formal banget kan. Ini bener-bener nyantai gitu, nyantai banget. Nggak ada yang Sambil nongkrong lah Pak ya, Jal. sambil nongkrong, Hmm. sambil nongkrong. Ini tuh kalau bisa dilihat tuh ramenya kayak gitu. Oh, Ah, mantap. tuh rame kayak gitu. Tuh. Nah, ya begitulah, tiap Ini minggu terbuka kita untuk umum atau gimana? ganti-ganti. Umum, Ini terbuka untuk umum. Umum semua teman-teman. Oh, terus ada Oh. ini nggak Om Jal? Apa namanya? Kayak mungkin biaya atau gratis kah atau Sejauh ini kita masih gratis karena sifatnya memang buat ngebangun dulu lah gitu loh. Iya. Bukan untuk cari duit dulu, cuman mungkin nanti ke depannya, mungkin kalau memang kita akhirnya menyediakan tenaga khusus pengajar, ya mau nggak mau kita harus bayar mereka kan gitu. Jadi ya Oke, untuk sementara ini gratis banget. gratis. Oke, Om Jal, Ngumpul mungkin, di sini. ini Om Jal ya, apa namanya? Sekalian kita nunggu Bima, mungkin kita coba ya kita ngobrol-ngobrol soal apa nih Revolution Project nih. Oke. Ini ceritain sedikit dong, maksudnya Om Jal, gimana sih nih Revolution Project sama kenapa akhirnya ngajak Om Topan gitu. Dan Jadi apa gini, sih apa? awalnya? Awalnya tuh kangen manggung sih sebetulnya. Kangen manggung bareng gitu. Dulu kita bisa ketemu di panggung yang sama gitu kan. Bisa ya Silaturahmi tiba-tiba ya. kayak Topan kita main di Bandung, tiba-tiba Topan nongol di Bandung gitu, di Oh. Belitung gitu. Dulu bisa begitu kan gitu loh. Sekarang nggak bisa begitu gitu loh. Nggak bisa begitu. Pada akhirnya kita semua berkarya masing-masing. Ya Topan berkarya sendiri di Belitung, si Renol juga berkarya sendiri, terus Masto berkarya sendiri, semua berkarya sendiri. Pada akhirnya keluar ide di gua nih untuk oke deh, ini kayak kita harus silaturahmi harus bareng-bareng nih, harus kerjasama nih. Mas Bims Bima, masuk Ada tuh. Om Bima. Selamat pagi Mas. Halo Mas Bims. Sorry, baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Mas Bima sehat ya? Ini Sehat. Lanjut ngobrol nih. ya gitulah apa akhirnya karena gua kan memang sama sang produser si Kanda memang bikin karya terus kan, sampai akhirnya ada satu lagu ini nih, lagu Sakau ini, Salam Untuk Kawan ini kita keluarin pas memang di masa pandemi kayak gini kan. Akhirnya tadinya gue disuruh nyanyi sendiri, cuman gue pikir kayak enak rame-rame nih lagu tongkrongan masalah ini. Kalau nyanyi sendiri tuh nggak enak gitu. Gue bilang lah sama Kanda, lagu ini udah sempat direkam dengan suara gue sendiri gitu, sendirian. Akhirnya gimana kalau gue mau ajak teman-teman nih, ya kalau bisa se-Indonesia nih, kalau bisa gue bilang. Terus Kanda, ya gue sih lanjut aja, terserah. Cuman gue nggak punya ini nih, kata Kanda nih, nggak punya link-linknya nih gitu loh. Nah pada akhirnya gue ngubungin semua, mulai Topan, gue bilang, Pan gimana Pan? Oke nggak Pan? Oke Bang, ya udah semangat tuh gue tuh ngajak yang lain tuh. Gue ajak lagi yang lain. Dan dari Jogja, karena gue pikir kalau untuk Jogja nih banyak gitu. Cuman orang kan
taunya kan Jogja cuma Sejidok. Sejidok, Lilik, Heru, Sejidok, Lilik, Heru gitu nih. Gitu doang kan. Dia nggak tahu dia nggak tahu ternyata di Jogja ini ada Brave Boy yang udah lumayan malang melintang juga gitu loh. Iya. Makanya pada akhirnya wah gue cari kontak Bima. Akhirnya ketemu kontak Bima. Gue hubungin Bima dan Bima dengan senang hati, Bim, thank you Bim. Thank you banget. Dengan senang hati Bima, oke, jalan kita berangkat. Nah, gue tinggal nyari yang lain nih. Gue langsung hubungin Joni Agung, beli Joni Agung di Bali. Beli Joni itu yang nggak pakai apa-apaan, nggak pakai. Beli gimana? Oke, siap, kirim liriknya, kirim materinya. Udah kirim materi. Terus, habis itu gue coba hubungin untuk kebetulan Richard De Gillis lagi di Jakarta. Gue todong. Cat mau ngisi nggak Cat lagu ini Cat ini? Oke silakan. Akhirnya Richard mau. Terus tadinya ada Konrad yang mewakili Flores di tengah. Akhirnya kemarin dia sempat sakit, sempat kena, akhirnya mundur. Nah akhirnya langsung gua telepon Papua Gorbi juga. Kebetulan gua udah kenal lama sama Gorbi dan janjian tuh udah lama pengen, bikin apa kek, tapi nggak jadi mulu gitu. Nah akhirnya sekarang kewujud lah dengan adanya Sakau ini, kewujud lah semua gitu. Ya alhamdulillah lah, maksudnya dilancarin semua ini karena memang niatnya memang baik gitu, niatnya memang silaturahmi kan. Nggak mau yang gimana silaturahmi aja dulu deh. Cuman ya gitu, alam mendukung, akhirnya ya udah jadilah Sakau ini gitu. Project Revolution ini akhirnya jadi gitu. Nah, itulah singkatnya lah begitulah. Kalau Om Topan nih sama Om Bima nih awalnya nerima nih kenapa nih? Maksudnya, oh ya udah sikat nih proyek Revolution Project nih. Ya, kemarin kan waktu itu Papsjal ngobrol panjang sih. Kita video call. Gua pikir ini satu hal yang positif gitu, Mas. Satu hal yang positif untuk sama-sama gitu kan, karena di masa pandemi ini kita harus nggak boleh sendiri juga sih sebenarnya. Kita harus berjahit-jahitan gitu loh. Kita harus bareng-bareng lah untuk ngadepin ini juga. Yaudah, aku bilang Papsjal nggak usah gimana langsung gas aja, gue bilang langsung gas. Kalau gitu. Kalau saya gas terus. Mungkin ngedengerin materinya, ini asik banget nih, dan dari banyak orang di luar kota gitu kan. Yang kedua memang Bang Jali kan badannya gede, menolak juga nggak berani kan. Big. Udah gas aja langsung. Cuma tadi sempat lama waktu itu ngubungin Bima kan, karena nggak ada kontak cuma ada di IG doang. Sibuk Bima nih. Akhirnya akhirnya cuma langsung DM, langsung dikasih nomor WhatsApp, udah langsung. Artinya kan udah diizinin, udah kayak gitu kan, udah dapat nomor WhatsApp. Iya. Udah langsung gue telepon. Tinggal waktu itu Joni Agung dan Richard sih sebetulnya yang lebih susah Richard untuk dihubungin, karena memang Richard juga kondisinya ke Jakarta waktu kemarin itu dalam keadaan memang ada misi, ada kayak inilah project juga lah di sini, makanya sempat ini juga ribet juga di ngubunginnya gitu. Cuman so far semuanya teman-teman luar biasa lah teman-teman semua. Nah, ini kan Om dengar kabar kan masing-masing ini punya tongkrongan beda-beda nih ya, Om Bima tongkrongannya. Ini Om Topan juga tongkrongannya ya beda sama Om Jali nih. Nah, dari beda-beda tongkrongan ini nyatu itu gimana Pak? Ada kesulitan lainnya nggak? Maksudnya kesulitan mungkin komunikasi atau mungkin
karena kan masing-masing tongkrongan punya budayanya sendiri-sendiri, ya kan. Tiba-tiba diajakin, oh ayo yuk bikin kolaborasi nih, gimana nih? Kan kadang-kadang kan ini siapa nih ini ya kan. Biasalah gengsinya. Kalau gue sih nggak terlalu sulit kalau gue. Kalau gue tuh nggak terlalu sulit karena sebelumnya ya gue udah berapa kali ketemu Bima di Jogja. Kalau Topan jadi tanya, Topan udah kayak keluarga sama gue, jadi komunikasi tuh lancar terus gitu loh. Bima pun begitu. Kalau Bima udah berapa kali kita ketemu, kita main di Jogja waktu itu ketemu Bima. Dan kebetulan manajer Bima ini teman dekat saya juga gitu loh. Yang kemarin sempat sakit gitu. Nah. Tapi kalau nggak tahu deh, kalau ketopan, kalau gue basic gue ke yang lain memang ini kan memang pernah ketemu dan pernah nongkrong bareng gitu. Cuman kalau yang lain nggak tahu nih, antara kayak Bima ke Joni Agung, Bima ke Topan. Coba deh silakan. Mungkin ya, coba kali aja ada Kesulitannya yang menarik gitu. Kalau basic saya kan tongkrongannya di karaokean esek-esek nih Bang. Jadi memang kalau dengan tongkrongan reggae yang lainnya kesulitannya mungkin di genre dangdut sama reggae-nya aja sih. Jadi kalau saya nongkrongnya di karaokean esek-esek jadi beda aja sih. Ngesek mulu deh tuh. Gesek terus. Kalau Topan gimana Pan? Ya, kalau gue alhamdulillah juga sih Bang, maksudnya kita juga di sini untuk berkomunikasi ke kawan-kawan komunitas lancar-lancar aja gitu kan. Makanya bisa terlibat di proyek ini ya karena komunitas juga sih Bang. Alhamdulillah. Iya. Itulah untungnya apa komunitas reggae ska ya, di Indonesia. Reggae di Indonesia ini memang nggak inilah, nggak kaku lah maksudnya. Komunitas tuh tulang punggungnya kita gitu. Itu iya. Karena musik ini kan musik lahir dari komunitas, jadi agak sulit juga. Cuman ya yang mungkin yang kayak beli Joni Agung, mungkin kalau beli Joni Agung itu kan apa ya, udah senior banget lah kasarnya, jadi mungkin dia agak apa ya, agak, kalau kita kan anak muda, ya kan? Terus ya. Ini kan kayak misalnya mungkin beli Agung yang wise banget, ada Bima yang saru banget. Enggak. Pada dasarnya kalau mau jahil-jahilan semua jahil. Pada dasarnya begitu. Tering Bang, baru live ini jangan tethering. Robot putus-putus om. Jangan tethering Pak Jas. Ya, baru live malah tethering. Siapin dong. Gitu. Nabi aneh mana nih? Di sini karena lagi banyak kelas, jadi orang nggak apa-apa mondar mandir di belakang ya. Udah nonton yang kemarin dari apa? Yang di apa, catatan si Buluk itu? Oh, catatan si Buluk. Nah itu apa ya? Tapi perlu dibawain dalam buku ini. Gimana?
Ini untuk Revolution Project ini nantinya apakah ini cuma buat project masa pandemi atau nanti bakalan menjadi sebuah project tetap nih teman-teman, dan apakah apa namanya anggota Enggak. dari si Revolution Project ini itu aja atau mungkin bisa berkembang lagi nih? Enggak, Revolution Project ini memang kayaknya bakal terus diombakin terus ya, karena kita memang nggak nunggu momen sebetulnya gitu untuk ini, nggak nunggu momen, maksudnya karena ini ombak ini snowball ini harus digulirin terus nih biar gede, karena nggak bisa cuma saat ini doang gitu loh, atau ya euforia kayak sekarang lah, orang banyak bilang euforia musisi ngeguyup apa segala macam. Kalau kita memang ini kita rencanain banget, maksudnya project Revolution ini akan terus bentuknya apa ya, karena kemarin pertama kita rilis yang Indonesia Raya tanggal 17 Agustus kemarin. Nah, itu bagian dari Revolution Project juga. Iya, betul. Nah, abis itu tanggal 3 kemarin kita rilis Salam Untuk Kawan. Nanti tanggal 28 Oktober itu kita rilis lagi Indonesia Menggugah. Nah, ya, itu lagi diracik lah sama Renault ininya. Iya, rangkaiannya. Jadi buat kita bola ini nggak boleh stop gitu, harus tetap batu ini harus tetap bergulir gitu. The Rolling Stone. The Rolling Stone. Yo. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa Revolution Project ini untuk angka personilnya akan bertambah lah ya. Bisa jadi. Dan kalau berkurang kayaknya enggak lah ya, maksudnya kita pengen terus berkarya bareng-bareng juga gitu. Kalau bertambah kemungkinan besar akan bertambah, karena banyak juga yang teman-teman yang kita udah tahu kredibilitasnya dan udah lama kita kenal, tapi kita belum ajak, bukan kita nggak ajak, kita belum ajak gitu. Nah, ini kita akan terus, makanya akan terus proyek ini akan terus ada sampai paling nggak bisa jadi pegangan buat kita semua lah, musisi ini gitu. Amin. Terus nanti kalau misalnya di banyak pandemi misalnya kelar gitu, apakah nanti mungkin Revolution Project itu bakal project band-band orang-orang yang di dalamnya si Revolution Project ini akan mungkin tampil bareng gitu, mungkin nggak Om Jal? Pengennya sih begitu, pengennya begitu nanti kayak pengennya kalau memang lagi-lagi kalau memang alam mengizinkan, pengennya kita kayak di Belitung kita kasarnya kayak ngajak teman-teman di Belitung, nanti di Jogja kita ngajak teman-teman di Jogja, terus sampai mungkin ya kalau memang diizinin kita sampai ke Papua, mungkin ya kita pengen juga ke sana, atau dia yang datang ke sini. Kalau kita kan kasarnya kalau Topan, Bima, kan kalau apalagi Bima masih satu jajaran pulau ya, jadi hitungannya naik motor pun nyampe Jogja gitu. Gitu. Iya, ya nggak nyebrang pulau. Makanya gitu. Makanya nggak nunggu momen lah, ini memang harus. Kalau nggak kita siapa lagi, Mas Bro? Memang ya
Gua pun karena gua kan orang yang maksudnya satu-satunya orang yang memang ya pendapatan kok dari main musik gitu. Hidup tuh dari main musik gitu. Jadi buat gue main musik nggak harus nunggu, berkarya di musik nggak harus nunggu momen, nggak harus nunggu, kalau memang udah ada gitu bahannya kan, bahan ya masa kita coli mulu gitu kan. Iya kan, giliran keluar kita kasih tembok gitu kan, sayang gitu. Nggak jadi sebuah karya gitu. Kalau kita jadi untuk karya, ombaknya bagus, ya bisa jadi next project berikutnya Bima yang gua ada ini nih, ada materi ini begini ini, ayo kita sikat, kita bawain bareng-bareng gitu. Topan misalnya, Topan ini ada materi gini, nggak ketutup mungkin untuk itu gitu. Pokoknya project Revolution ini memang untuk semua lah, ngajak semua. Karena ya berhubung di sini kan cuma ada 6 penyanyi dan 3 musisi gitu, ya masih 9 orang gitu. Nanti akan berkembang lagi gitu terus. Cuman ini kita kasarnya bukan ngebrak sih, lebih ke ngajak. Ayo dong. Daripada kita ngapa-ngapain kan, narkotil ya kan. Ini kita iya betul. Nyambi dikit ya. Oh sikat atau enggak? Sudah. Nah, Om Bima, gua nanya dong. Om Bima, Boleh. apakah mungkin nih Lajil Boys akan bergabung dengan Revolution Project? Kenapa Anda tahu proyek itu, Mas? Gak ada. Yang dengar-dengar Coba tanya di band lain. gimana nih? Fokus sama Brave Boy. Jadi mungkin kalau next time bakal berkolaborasi dengan mas-mas yang lainnya di kita ini akan ada kemungkinan. Nasi Bang Bang. Jas enak banget tuh. Jeda. Gimana? Jeda. Terusin Topan sama Bima terusin. Oke, lanjutin Bang. Om Topan Makannya. sendiri mungkin nggak maksudnya next mungkin di Rainbow Skankin-nya akan dilebur dengan Revolution Project-nya ini sendiri. Mungkin nggak. Terus kurasinya tuh kayak gimana? Kenapa Bang? Ya, mungkin nggak suatu saat si Rainbow Skankin-nya ini bukan dilebur ya, maksudnya kolaborasi dengan si Revolution Project-nya ini. Dan terus kurasinya sendiri tuh ntar gimana tuh? Apakah menyerahkan semuanya ke project? Kalau misalnya mungkin ya, apakah kurasi musik akan diserahkan ke Revolution Project atau akan dipegang oleh Skankin sendiri? Kalau itu sih fleksibel aja sih Mas. Maksudnya mudah-mudahan bisa dari Rainbow Skankin-nya juga, terus dari Revolution-nya juga bisa gitu. Mudah-mudahan dengan adanya proyekan baru ini untuk kebersamaan ini untuk masa panjang sih, masa panjang. Jadi misalkan nih Rainbow Skankin ada proyekan nih mau ngajak salah satu dari Revolution ini, ya mudah-mudahan diterima kan gitu. Makanya mumpung ada proyekan ini kita sama-sama jalan bareng lah ibaratnya, biar semuanya sama, kebersamaannya itu dapat gitu lah. Tapi untuk komunikasi Om Topan nih dengan kayak ke Om Bima ataupun ke Om Gordi ataupun ke Om Bli Agung, ke Om Richard, semuanya itu udah dimulai atau udah belum? Atau jangan-jangan cuma si Om Topan cuma dihubungin sama si Om Jali doang, untuk berhubungan dengan semuanya tuh belum.
Jadi kalau untuk ke Mas Bima, kita belum pernah tatap muka langsung ya Mas ya? Iya, Mas. Nah, tuh Om Bim, Belum coba ngobrol. tuh, tolong. Cuman kemarin waktu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2008, 2017. Aku waktu itu ikut sama Mas Denny Frus, Semarang, Solo. Oh, saya itu Jadi masih waktu SD. itu, ah, Saya masih SD itu tahun itu. wow, jawab. Jadi kata Mas Denny, saya kan waktu itu adik saya kan lagi kuliah di Jogja. Jadi saya mampir ke Jogja, disuruh ketemuin Mas Bima katanya. Waktu itu cuman nggak sempet kan waktu itu. Cuman alhamdulillah sekarang ini bisa komunikasi lah kita ke Mas Bima, terus ke yang lainnya juga. Gitu lah. Lebih komunikasinya lebih ke micet sih Mas kalau sekarang mungkin ya. Oh, dari yang deket-deket ya Om Bim. Iya. Mainan mau saiki micet tau. Nah, pertanyaannya dari apa yang aku tadi tanyain ke Mas Topan, tak balikin ke Om Bima. Om Bima kira-kira mungkin nggak? Mungkin kah proyek lainnya ya regal mungkin atau Gimana Mas? Break Gimana itu ada boy-nya. gropian nggak dengar? Mas, itu kok ada gropian saya nggak dengar ya. Satpol PP coba lihat. Grup ya. Kamu. Ya, jadi Om Bima mungkin nggak suatu saat mungkin boy berperan serta di Revolution Project atau mungkin regalnya mungkin atau yang legendaris itu band-band yang desas-desus itu mungkin nggak Om Bim, terus durasinya kayak gimana tuh? Kemarin saya sudah sempat nawarin tapi nggak nyari pemain suling, jadi mungkin Revolusi belum pas kali. Banget sih dari tadi pertanyaannya. Bakalan mungkin sih Mas, karena genrenya tuh pasti, jadi memang kadang di zaman sekarang itu butuh kesegaran pengembangan gitu, makanya mungkin akan berkolaborasi dengan siapapun tuh bakalan mungkin sih. Tapi untuk Karena Mas Revolution Bima sendiri, Project sendiri membebaskan sebetulnya sih. Jadi ini bukan punya Revolution Project, ini bukan punya Jali, bukan punya siapa, tapi punya semua gitu. Semua bisa ngapa-ngapain di sini gitu. Itu sih. Lanjut. Nah, ya. Nah, untuk omong sekalian ya, maksudnya ya kan tadi kan udah bergabung gitu maksudnya di Revolution Project, udah berkolaborasi semuanya. Komunikasi di dalamnya, internalnya sendiri gimana nih? Mungkin apakah Om Bima akhirnya lebih mengenal Beli Agung ya kan, atau mungkin yang si Om Topan juga lebih mengenal si Om Richard dan lain-lainnya. Karena kan kadang-kadang kan ya udah maksudnya kolaborasi, project, tapi ya hanya sekedar ya untuk direkam aja, selesai itu ya udah selesai gitu. Nah, gimana tuh Om sekalian tuh di dalamnya sendiri? Ya pengennya sih bisa silaturahmi lebih sih, cuman sekarang ini di mana orang harus tetap bertahan hidup dengan cara apapun, akhirnya kesibukan masing-masing. Tapi harapannya sih bisa lebih silaturahmi lagi sih, lebih dekat lagi sih. Cuman kesibukan itu tadi sih. Kalau saya sendiri sedang sibuk sekali, jadi mungkin mohon maaf kalau sangat slow respon dengan komunikasi kita di proyek ini gitu. Iya, sebetulnya ya begitulah karena memang lagi-lagi kan ini pandemi ini yang sialan banget deh, bikin kita nggak bisa gerak. Kalau sebelum pandemi kan kita kemarin gampang aja untuk datang ke Jogja,
datang ke Bali, sangat gampang gitu loh. Sekarang dibatasi dengan berbagai macam aturan yang ya mau nggak mau lah ya kita pendem ini dulu lah, untuk sementara ini kita pendem ini dulu untuk sampai ketika ini pandemi selesai ya kita pasti akan tatap muka lagi gitu. Saat ini aja kalau nggak karena pandemi kita juga nggak bakalan zoom-zooman begini kan. Zoom itu baru mulai ngetren. Zoom aja baru mulai ngetren itu pas pandemi loh. Iya, belum ngetren nih. Nah, karena kan aku coba nanya yang lebih teknis lagi ya, maksudnya. Nah, teknis rekamannya itu tuh di 6 pulau itu kayak gimana sih, dan kesulitannya masing-masing itu apa kendalanya tuh? Dari Topan sendiri kendalanya gimana, dari Om Bima kendalanya apa? Karena kan sistem kurasinya juga pasti kan akan susah ya, apalagi mixing masteringnya harus ngebalancingnya itu yang apa punya hak khusus akhirnya menjahit semuanya itu siapa itu? Mungkin om sekalian. Kalau dari saya sih apa paling susah di Indonesia Raya itu karena saya dikirim guide-nya nggak dikasih, nggak ada guide-nya, nggak ada metronomnya, cuman metronomnya segini, temponya segini. Sama mas. Benar. Itu menurut saya aransemen jadi cuma vokal aja gitu. Jadi itu menurut saya yang pertama nggak pede akhirnya, karena kan ini gimana masuknya, gimana outnya, gimana, susah di situ aja sih. Kalau untuk yang Cako itu masih standar sih, ada guide, karena ada guide-nya jadi mantap. Topan mungkin pengalamannya sama sih. Kesulitan. Kalau pengalaman yang sama banget. Jadi waktu lagu Indonesia Raya, waktu kata Mas Bima, aku bingungnya maksudnya nadanya kan beda-beda tuh. Betul, jadi nadanya. Kebingungnya di situ. Tapi alhamdulillah ya lancar-lancar lah, langsam ibaratnya. Nadanya temponya segini ya, kayaknya. Enggak, jadi itu waktu mau pertama kan mau bikin video gue nih Indonesia Raya. Jadi gue nyanyi dengan tempo gue. Jadi dengan tempo gue selambat itu. Ternyata pas udah rekam dihitung temponya itu 76. Oh, 76. 76 temponya. Nah, tiba-tiba malam si produser Skanda ngomong, lo sadar nggak tempo yang kita mainin itu buat Indonesia Raya itu 76 loh. Sekarang Indonesia yang ke-76 merdekanya. Masa begitu? Itu merinding-merinding tuh, sampai merinding-merinding. Pada akhirnya ya kita tetapin lah, memang ya kita juga berharap siapa tahu alam mendukung kan. Pada akhirnya ya udah 76 aja, temponya 76 aja gitu. Itu akhirnya ya udah gitu. Sempat mikir, Bang, itu ini kolaborasi apa talent sebetulnya? Iya. Cuman pada akhirnya ya akhirnya barang itu jadi juga. Akhirnya barang itu jadi juga. Itu yang ini yang penting itu. Karena memang semua serba. Bimanya berapa? Seminggu ya, Bim? Iya, Mas. Seminggu. Topan seminggu juga. Jadi sama. Ini memang gerak cepat semua. Gerak cepat semua, dan tadi kita nggak nyangka bakal ya kalau miss adalah miss beberapa, cuman itu bagian dari ini aja lah, maksudnya proses. Cuma secara keseluruhan ya ternyata ini baru nih alam mendukung nih, akhirnya jadi barang tuh gitu loh. Tapi berarti ini Om Jal ya, maksudnya untuk improvisasi dan isian-isiannya berarti diserahkan semua ke teman-teman kolaborator ya berarti. Jadi nggak ada. Iya, kita pokoknya ngebebasin semua lah. Mau nyanyi bagaimana caranya. Yang penting ya nada maksudnya nggak keluar dari konsep gitu aja. Mau ya ternyata pada akhirnya pas kita dengar lagunya
kayak lagu Sakau aja. Itu kita dengarnya pada akhirnya semua punya karakter masing-masing. Itu keunikannya gitu. Topan dengan karakternya Topan, Bima dengan karakternya Bima, Joni Agung tiba-tiba masuk lagi dengan karakter yang beda lagi. Richard juga begitu, yang terlalu slow-nya dia. Jadi kita mikir wah ini asik nih, maksudnya pada akhirnya kita nggak mau gitu mengkat-kat apa-apa di situ. Tadinya kan mau disamain, gue bilang ngapain samain. Justru ketika karakter itu keluar kan bikin tambah kayak lagu itu sendiri pada akhirnya gitu. Nah, ketika jadi ini semua ya cukup puas lah gue untuk apa pada akhirnya, oh ini karaoke nih, apalagi produsernya si Kanda juga oke nih ya, udah oke nih, ulang ya udah, kita tinggal kita ngombakinnya aja gimana caranya. Habis Belitung nggak ada ombaknya Pak nih, Belitung nggak ada ombak, landai, Belitung tuh dikit-dikit ombaknya. Tapi pasti. Tujuannya arahnya pasti. Tapi maksudnya sempet gak sih maksudnya pas lagi proses mixingnya tuh soundnya bilang ini susah banget nih gue ini ngejahitnya gini-gini, ada nggak itu? Karena kan karakternya beda. Enggak sih. Terus improve-nya nggak ada patokan apa-apa. Enggak sih. Ya so far nggak ada kendala yang banget berarti sih. Ya kalau teknis, lagi-lagi teknis kan bisa disulap-sulap dikit-dikit kan. Cuman selebihnya nggak ada ya, kayak ada di terakhir, sebetulnya di lagu terakhir tuh kayak Bima yang teriak Canco, itu agak kita kurangin dikit karena ya paling sih kayak gitu-gitu doang. Dikurangin bukan berarti dikurangin karena ini ya, karena memang sebetulnya kita pengen aja gitu. Cuma kan lagi-lagi takutnya itu nggak pantas lagi masuk, ibaratnya gembel masuk diskotik, nggak pantas dari gitu kan. Gitu. Video klip Bang, jadi ya? Video klip tunggu beberapa orang dari kita yang nih Bim udah vaksin Bim? Udah vaksin? Udah dong. Udah. Siap. Wow. Iya. Vaksin, nah ini tinggal 2 orang yang apa nih? Vaksin folio. Nah ini tinggal tunggu 2 orang, Masto sama Renault yang belum divaksin. Tinggal dulu begitu mereka udah vaksin, baru kita mulai coba ngerancang biar lebih cepat itu kita bikin di Belitung. Gimana nanti? Nah itu nanti Topan lah yang ada di situ gitu loh, yang tahu kondisi di situ bagaimana gitu. Gimana tuh Pan? Oh berarti ini Om Jal, berarti nanti untuk video klipnya itu teman-teman kolaborator diboyong semua ke Belitung atau gimana tuh Om Jal? Enggak semua, cuma mungkin cuma mulai dari Jogja, Jakarta aja, karena memang sekarang terbentur masalah-masalah macam-macam kan untuk ngedatengin Joni Agung ke Jakarta. Makanya kita pada akhirnya pengen kayak Joni Agung bikin sendiri di Bali, terus Gorbi bikin sendiri di Papua. Nanti ya tinggal kirim ke kita jahit. Nah, cuma kan karena ini juga kenapa Belitung yang kita pilih, karena budaya kongko, budaya ngopi bareng, budaya apa, itu kuat banget di Belitung. Belitung tuh ada satu daerah namanya Manggar, itu disebutnya 1001 warung kopi. Jadi
Iya. 1001 warung kopi gitu. Ya, ya belum tahu sih. Itu Orangnya budaya-budaya setiap hari itu udah ngopi ada. mulu. Iya. Yang hebatnya kan Belitung ini punya kopi khas kopi. Tapi Belitung ini tidak punya ladang kopi. Nah, itu hebatnya. Iya. Gue juga bingung Mas di orang Karena Belitung. Kok bisa gitu? dan kota Belitung sendiri, kota Tanjung Pendam, pokoknya Belitung sendiri itu dibangun Tambang. konon dari satu warung kopi. Jadi ngumpul di warung kopi nih, ayo kita bangun Belitung. Akhirnya Belitung jadilah Belitung kayak sekarang. Nah, Jadi awal budaya kopi itu yang mau kita kedepanin. pasta. Kenapa Bim? Enggak, Bang. Ayo. Baru tahu ini. Dong. Awal mula Belitung dari warung kopi itu baru tahu. Ternyata awalnya itu dari warung kopi. Itu udah Iya, itu ternyata begitu. pemekaran. Ternyata begitu Bim. Iya, ternyata Belitung tuh kayak kemarin. Jadi gue dikasih tahu ada namanya di Belitung itu namanya warung kopi namanya Kongji namanya. Jadi kita diajak ke sana terus dia bilang, Belitung ini dibangun dari sini nih, tempat yang sempit ini, meja yang cuman untuk 7 orang 8 orang. Tapi Belitung itu dibentuk dari sini, dibangun dari sini katanya. Wah, takjub juga kita kan. Artinya ya ngebangun satu daerah dari ngopi gitu kan. Gimana tuh, Pan? Revolusi isinya kopi ya. Iya. Soalnya isinya yang nongkrong ya yang pemerintah udah. Ada Kapolres di situ nongkrongnya kan. Terus kayak bupati dari meja kecil. Bupati tuh di sana tuh masih nongkrong di warung kopi masalahnya. Karena itu budaya. Bang Topan asam lambung aman tapi ya. Itu dia. Itu dia. Kemarin gua UGD berapa kali Mas Dian? Udah nggak ngopi. Udah kebanyakan sekarang udah nggak. Ayo, kurangi ngopinya, Bang. Sekarang udah enggak, udah berhenti. 2 tahun berhenti. Loh. Kenapa? Enggak, Mam. Ini lagi ada wawancara sebentar, Mam. Bentar ya, Mam. Jadi kayaknya nginep, maaf ya. Pasta terus ya. Dadah Mama. Kopi pasta jadi Assalamualaikum. Bentar, nyokap tadi telepon barusan, bentar. Nah, makanya kenapa jatuhnya ke Belitung ya, Pan ya. Kita kenapa pilih Belitung untuk salah satu destinasi kita untuk bikin klip? Ya karena itu ada budaya-budaya itu yang mau kita angkat gitu loh. Mas Bim udah pernah? Dan kebetulan baru di YouTube Mas lihatnya. Belum pernah. Mudah-mudahan ya ntar kita. Bim kalau kata Tepeng, kalau kata almarhum Tepeng, bocoran surga. Oh iya. Saking keren itu bocoran surga istilah. Iya, istilah Tepeng. Ngomong-ngomong di Belitung tuh ada karaokean juga kan, Bang? Oh, ada dong. Itu ada. Ada. Disco. Enggak sebelumnya Ya, masuknya tolong tuh itu ntar ini Om Bim. Micetnya tolong di upgrade. maksudnya kan sebelum syuting kan bisa cek vokal dulu latihan kan. Iya. Tuh. Jangan overthinking dulu dong. Ditemenin nggak latihan vokalnya? Sendiri apa ditemenin? Surfing with alien nih. Surfing with Ali. Cuma orang mungkin mikirnya Belitung tuh nggak terlalu jauh gitu loh. Enggak juga ya Pak nih. 45 menit Orang tiap di Jakarta. Iya. 40 menit dari Jakarta dan kita masih bisa nemuin pantai, maksudnya pantai dengan seindah itu. Terus pulau-pulau yang seindah itu gitu. Tanpa kita harus ke Indonesia Timur gitu. Makanya
kita nih di Laut Belitung aja kita bilang kita syuting di Papua, itu orang percaya. Karena sama bersihnya. Iya sama ininya. Makanya nanti kayak Gorbi, kayak apa kalau bikin klip mungkin udah dari sananya di syuting. Itu tinggal bilangnya itu di Belitung. Apa namanya? Kalau untuk ini Om Jal, apa namanya? Untuk Revolution Project sendiri nih, ini sekarang ini kan baru 9 musisi, ya. Kedepannya kita mau ngajak siapa lagi Om Jal? Kayak tadi gue bilang banyak teman-teman yang pada akhirnya kalau nggak ngajak gue sih nggak ngajak gue. Iya memang bukan tidak mau ngajak gitu, bukan tidak mau ngajak lagi-lagi. Ya kita gue apa ya? Gue berpikir kalau diawali dengan orang-orang kuat kayak Bima, kayak Topan, kayak Bli John, orang-orang kuat semua nih. Nah itu udah kuat tuh, triggernya udah kuat tuh, jalan ke depan udah gampang. Jalan ke depan udah gampang. Ada yang jatuh lagi, gue mau ketawa. Jangan diketawain dong. Ke belakang tuh. Ditolongin dong. Enggak, biarin. Kita lanjut. Iya, siap. Ya pokoknya nggak inilah, nggak yang namanya nggak ini proyek ini kita banyak lagi yang kita mau ajak ini, maksudnya mau ajak collab, ya bisa jadi kayak gini loh, kan tentunya gue punya teman banyak, Bima punya teman banyak juga, Topan punya teman banyak juga, begitu juga Bli Agung, begitu juga Gorbi apa. Kalau mereka mau ngajak, maksudnya salah satu teman yang dia pikir ini pantas untuk ada di proyek ini, silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak melulu ini, ya memang awalnya memang gue yang coba ngegerakin, maksudnya gue yang meminta anak-anak tolong untuk untuk ikutan. Nah, tapi setelah ini barang ini udah jadi barang-barang, jadi siapa aja boleh gitu. Siapa aja boleh. Tapi berarti nggak tersentral di Om Jali aja, jadi mungkin suatu saat enggak. Topan misalnya gini, Topan ngajak teman Sumatera dengan mengatasnamakan Revolution Project, mungkin nggak Om Jal? Atau Om Bima dengan teman-teman Jogja dan sekitarnya, mungkin dengan teman-teman maksudnya tetap pakai nama apa namanya nggak masalah karena ya lagi-lagi Revolution Project ini memang punya kita rame-rame gitu loh. Makanya dari awal kalau dari kemasan pun juga gue sampai bilang ke teman-teman yang ada di produksi, gue bilang ini maksudnya jangan gue nanti bekesan gue gitu. Kayak di foto yang Revolution Project itu gue ada di kiri bawah, paling bawah. Sementara Topan ada di atas, Richard di Agung. Jadi menandakan ini proyek bukan punya gue gitu. Proyek ini punya barang-barang gitu. Ini dong Om semua, aku mau tahu dong Revolution Project buat om-om semua nih apa sih, dan kira-kira kalau misalnya memang diberi kesempatan gitu untuk mengelola Revolution Project ini om-om masing-masing nih pengennya kayak gimana sih?
gitu kan, karena pasti belum pernah ada obrolan ini kan ke internalnya sendiri, karena pasti masing-masing tuh punya visi misi, mungkin oke ada misi besarnya grand, tapi kan mungkin si Om Topan gue kayaknya lebih pengen ngembangin kayak begini nih, atau mungkin gue pengen begini deh. Nah itu gimana sih, mungkin Om bisa cerita gitu sebenarnya Revolution Project buat Om sekalian itu apa, dan kira-kira kalau diberi kesempatan untuk mengelola ini ingin dibawa kemana sih? Mungkin dari Om Topan dulu deh. Dari saya. Ya. Kalau diberi kesempatan. Jenengan terakhir. Kalau diberi kesempatan ya sama sih Mas. Jadi kita juga pengennya garap ini untuk lebih luas lagi jangkauannya kan gitu. Intinya bersilaturahmi sih. Misalkan aku belum pernah ketemu Mas Bima, terus nanti ada proyekan ini, nanti kita bisa silaturahmi tatap muka gitu kan. Lebih ke silaturahmi aja sih. Kalau pribadi untuk di Belitung ya, gitu aja sih Mas. Kalau misalnya diberi kesempatan untuk mengelola si Revolution Project ini, si Om Topan punya keinginan apa nih, mengembangkan sendiri si Revolution Project-nya? Apa ya mengembangkan itulah, maksudnya lebih ke silaturahmi aja gitu, bahwa kawan-kawan di masa pandemi ini jarang ketemu gitu kan. Dengan adanya proyekan ini kita bisa saling kuat gitu, saling menguatkan gitu lah untuk kedepannya gitu lah. Dan jalan bareng, tentunya jalan bareng sih, gitu. Kalau Om Bima sendiri gimana? Maksudnya kalau misalnya Om Bima diberikan kesempatan mengelola Revolution Project ini, kira-kira mau dibawa kemana Revolution Project ini, dan apa namanya dengan adanya Revolution Project ini nih, Om Bima ingin kayak gimana sih? Revolution Project akan menjadi istilah Tuhan, jadi istilah kita berkarya. Mungkin progresnya adalah mungkin akan membuat proyek kolaborasi yang rutin. Silaturahmi karya adalah proyek silaturahmi dan karya secara rutin, seperti itu sih. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi proyeknya itu berkarya, tetap berkarya. Jadi maaf lagi gak ngomong. Kalau gue sih gini, kalau gue tuh apa ya? Ya jelas Revolution Project ini punya banyak orang. Itu kalau memang ke depannya mau diapain, ya kita sih ya tadi Bima bilang, maksudnya ya kita kalau bisa ngalir terus sampai intinya sih ya syukur maksudnya dari project Revolution Project ini bisa ngasih sesuatu lah buat para orang yang ada di dalamnya, baik itu musisinya atau penyanyinya gitu. Jadi nggak cuma sekedar perkumpulan begitu aja, tapi ngasih value lah, kayak misalnya kayak kemarin gitu kita coba tawarkan juga Bima, Bim, ini naik di YouTube lo aja gini ya, kayak gitu loh. Jadi nggak melulu harus dari Jakarta, Topan juga pantar lo, kayak Beli John nanti Beli John naikin aja di YouTube Beli John gitu.
Kalau monetize ya itu rezeki beli John. Kalau misalnya ya itu rezeki dia ya. Sampai sejauh itulah gue pengennya Revolution Project ini tetap berjalan gitu sampai bisa menghasilkan paling tidak buat yang ada di dalam project ini semua gitu. Kalau project ini bisa meluaskan lebih bagus gitu loh. Maksudnya semua orang kebagian rezeki kan gitu loh. Semua orang bisa berkarya bareng gitu. Ya sekarang ya kita di sini juga niatnya juga nggak mau juga, maksudnya ini junior gitu. Terus kita sandingin sama senior. Bukannya gimana juga biar sama-sama ngambil pelajaran dari sini gitu. Yang senior biasanya lebih kalem, yang junior biasanya lebih gagas gitu kan. Nah, bisa ngambil sesuatu lah dari situ gitu. Jadi nggak perlu yang gua nggak muluk-muluk gitu. Kalau untuk Revolution Project ini memang punya semua sih, punya Bima, punya Topan, punya Penyot, punya Masto, punya Gorby, punya Billy John, punya Richard De Gillis, punya semua lah gitu. Dan ini nggak Om Jal, maksudnya nggak menutup kemungkinan nggak si apa namanya Revolution Project ini bisa mungkin jadi perpanjang tanganannya teman-teman band-band reggae lainnya atau band-band lainnya gitu untuk diperkenalkan mereka tahap profesional mungkin nggak? Iyalah, kalau memang bisa ke situ kenapa enggak kan gitu. Dan yang jelas Revolution Project ini tidak memaksakan orang untuk ya kita ngelepas banget gitu, maksudnya ini punya barang-barang ya udah mau diapainnya terserah gitu, mau lo ngapain kita terserah. Kayak ya Topan mau bikin project nih, mau ngumpulin temen-temen musisi di Sumatera atas nama Project Revolution, nggak masalah. Bima mau ngajak teman-teman Brave Boy-nya untuk berkolaborasi di situ atas nama Revolution Project, nggak masalah. Jadi memang udahlah, ini punya kita bareng-bareng gitu. Dari segitu tulusnya gitu, niat tulusnya tuh sampai seperti itu banget gitu. Untuk rencana terdekatnya dari teman-teman Revolution Project apa nih? Mungkin dari Om Topan, Om Bima, sama Om Jali yang paling dekat, yang tapi mengenai si Revolution Project-nya sendiri ya, itu apa? Mas, rencana paling dekat mikrofonnya Bang Jali boleh di mute dulu nggak? Coba. Ada nggak Om Topan atau Om Bima mungkin workshop lagu baru atau mungkin bertukar ngocan gimana? Halo? Gimana Mas? Kurang dengar. Ya. Bang Jali tolong di mute dulu Bang, Bang. Bang Ya. Jali, mikrofonnya di mute dulu, ada logo mikrofon. Ada telepon. Udah.
Itu ada logo Mike dulu kalau lagi nggak ngomong biar jelas. Logo telepon ya? Ya. Oke. Nih. Jadi untuk om sekalian ini maksudnya rencana yang terdekat ini yang terkait sama Revolution Project dari Om Topan, Om Bima dan Om Gali ini yang paling dekat. Apakah mungkin ada workshop baru lagi kah, atau mungkin ada pergerakan lain kah selain bikin lagu yang selama ini Revolution Project ini, apakah pergerakannya hanya lagu atau ada pergerakan lain dalam bentuk lain? Om Topan, Om Bima dan Om Gali mungkin Iya. Halo Om. Iya, Bima kayak nggak dapat sinyal Bima. Oh, Bima nggak dapat sinyal ya? Kalau yang terdekat ini sih ada rencana kemarin kan aku hubungin kawan-kawan, jadi pengen bikin kompilasi reggae Bangka Belitung gitu. Kebetulan kawan-kawan juga kan ada banyak band reggae di sini kan di Bangka Belitung. Pas masa pandemi ini daripada kita stuck gitu aja kan, gua ada ide kemarin ngobrol sama kawan-kawan, rencana ada pengen bikin kompilasi gitu. Jadi setiap band itu dalam satu album itu satu band satu lagu gitu. Biar ada getaran terus gitu. Biar ada getaran vibe-nya dapat gitu kan. Biar semangat kita terus terpacu untuk berkarya gitu loh selama pandemi ini. Untuk di Belitung segitu sih untuk planning terdekatnya saat ini. Om Jal, mungkin rencana paling dekatnya Kalau mengenai ya rencana paling dekat yang jelas klip sembari terus mempromokan lagu ini, project ini juga. Klip itu utama karena kita juga butuh bahasa visual juga, jadi itu pun harus dikejar cepat-cepat itu. Karena kemarin rencananya, sekarang tanggal berapa Pak ya? 20 ya? 19 ya? 19. Harusnya tanggal 15 kemarin kita udah harus berangkat sebetulnya ke Belitung. Oke, Bima mohon maaf, saya izin pamit dulu, harus berat kerja, sukses. Matur suwun ya. Mas Bims. Selamat bekerja Mas Bims. Ya, apa ya? Ya, yang jelas klip dulu itulah. Klip yang kita mau bikin. Sebenarnya kita udah mempersiapkan juga nih, ada beberapa lagu yang ya sekarang tergantung teman-teman juga. Kalau misalnya ternyata Topan langsung ngasih nih ada lagu, ada project gini gimana ya, nggak apa-apa, monggo duluan sekalian. Iya, rencana ada juga sih Bang. Rencana ada pengen bikin video klip, kebetulan kan ada single sudah. Single sekalian bikin, kawan-kawan kan pas banget. Insya Allah kalau jadi kesini kan kembali bikin video klip juga gitu di singlenya kita kan gitu lah. Di singlenya Remus King. Jadi pas kawan-kawan sekalian pas bikin video klip proyekan Revolution ini, ya, sembari lah kita sini bikin video klip. Kalau diizinin. Sama ini Om mau nanya, maksudnya apakah Revolution Project ini apakah bentuknya hanya kolaborasi musik kah, atau mungkinkah ada pergerakan movement lain gitu yang dilakukan oleh Revolution Project sendiri?
Ya bisa jadi sih. Kita bebasin aja nanti ke kemana arahnya. Cuma kalau untuk sekarang ini memang kita karena kalau mau ada movement lain pun juga kita tetap sampaikan lewat musik karena bagi kita kan musik bahasa global lah. Jadi Universal lah ya. ya universal lah. Jadi musik ini yang kita mau garap dulu, kita kedepanin dulu. Jadi kenapa juga kan karena memang ini kan berangkat dari situasi yang tidak mengenakan terhadap para pekerja seni khususnya anak band yang tadinya manggung nggak bisa, yang tadinya gampang ketemu jadi nggak bisa ketemu. Nah kebetulan juga teman-teman ini juga udah gerah juga ya, gimana kalau kita satu suara semua, akhirnya makanya lahirlah Revolution Project ini gitu. Oke, Om Topan sama Om Jali, kayaknya kita udah cukup. Ya. Ini nih udah 1 jam lewat nih. Ya. Aku makasih banget atas Siap. Om Topan dan Om Jali. Siap. Siap. Terima kasih untuk infonya untuk Revolution Project, dan mungkin Amin. ada info lanjutan mungkin yang Oktober ya katanya mau Ya, 28 Oktober itu kita Indonesia mau Menggugah, rilis ya, Indonesia Menggugah. Indonesia Menggugah. Itu Ya. lagu juga kayak si itu kebetulan. Kemarin. Ya, betul. Lagu Indonesia Menggugah ini adalah lagu juga yang diciptain tuh Reynold Avandi yang ngisi gitar di Sakau. Jadi kebetulan memang dia duluan yang kemarin nyetor lagu. Halo, Belitung. Sehat Papa Jals. Siapa nama kau, lupa aku. Momo. Mo. Sehat, Mo? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mas. Masih megang bass, Mo? Masih Bang dia. Sekarang jadi itu Bang, dokter sekarang. Bang. Gawat. Momong ini salah satu, Mom ini basisnya Rebo Skenkin. Jadi Momo ini juga salah satu penggiat reggae di Belitung terutama. Momo ini basis andalan Belitung nih. Sedap. Itu sinyalnya Siap. Bang. Kenapa, Pan? Kenapa, Pan? Sinyalnya Sinyal. buffering. Yo wes, kalau begitu, Oke. Gitu. Kalau begitu, Kalau memang terima waktunya kasih memang banyak udah. untuk infonya dan ngobrol-ngobrol Sama-sama. Om Jali dan Om Sama-sama. Sama-sama, brotherku, sama-sama, Mas Semoga bisa terus Broku. menginspirasi dan Amin. Insyaallah. dengan Memberi manfaat buat orang lain lah paling enggak, gitu aja. betul siap. Oke, terima kasih semuanya Om. Oke. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.